Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar siswa-siswi kelas 6. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Kebetulan dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar di muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya, yaitu SBDP. Namun sebelum kita masuk ke materi, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa bisa memahami atau mengetahui patung Nusantara. Setelah memahami patung Nusantara, siswa dapat memahami ciri-ciri patung, jenis-jenis patung, dan keterampilan membuat patung. Itu tujuan dari pembelajaran kali ini. Kita masuk ke materi. Materi yang pertama adalah mengamati berbagai contoh patung Nusantara. Bisa kalian lihat, ini contoh patung Nusantara. Setelah kalian mengamati contoh patung Nusantara, lalu ada jenis-jenis patung. Yang pertama adalah patung religi. Bisa kalian baca di layar ya. Patung religi adalah jenis-jenis patung yang pertama. Patung religi dinamakan demikian karena selain dari estetika, tujuan patung untuk sarana beribadah, jenis-jenis patung ini juga memiliki makna religius. Patung pada zaman dahulu seringkali dibuat untuk kepentingan keagamaan. Misalnya, pada era kejayaan Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan. Misalnya, raja atau pimpinan keagamaan atau komunitas mereka. Nah, ini contoh patung religi atau religius. Patung juga dianggap memiliki sejarah tinggi atau bahkan yang dianggap sebagai dewa, bahkan dijadikan simbol orang-orang yang diteladani dan dimoyangkan kesolehannya, serta sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga patung lalu dijadikan sebagai simbol Tuhan dalam suatu sistem religius tertentu. Yang kedua adalah patung monumen. Patung monumen biasa dibuat untuk peringatan sebuah peristiwa atau kejadian yang bersejarah. Patung monumen juga dibuat untuk mengenang jasa seorang pahlawan dalam sebuah bangsa atau kelompok kenegaraan. Nah, ini contohnya. Yang ketiga adalah patung arsitektur. Nah, patung arsitektur adalah patung yang memiliki nilai estetika dan berfungsi untuk menopang suatu konstruksi bangunan. Patung arsitektur mengutamakan kekokohan dan detil-detil keindahan guna memanjakan mata bagi yang memandangnya. Nah, ini contohnya. Jadi, patung arsitektur itu adanya di bangunan-bangunan ya. Lalu yang keempat adalah patung dekorasi. Patung dekorasi
biasanya berfungsi untuk menghias suatu bangunan atau suatu tempat. Patung dekorasi juga bisa Anda temukan atau kalian temukan di sebuah taman, baik taman pribadi maupun taman umum. Nah, ini contohnya. Jadi adanya patung dekorasi itu di sebuah taman atau halaman rumah ya, untuk menghias atau mendekor. Lalu yang kelima adalah patung seni. Jenis-jenis patung yang kelima ini adalah patung seni ya. Artinya fungsi patung seni murni untuk dinikmati keindahannya dari segi bentuk dan makna bagi yang memahaminya. Patung seni bisa Anda temukan dalam pameran-pameran kesenian di museum atau di sebuah gedung. Nah, ini contohnya. Lalu yang keenam adalah patung kerajinan. Nah, patung kerajinan tidak jauh berbeda dengan patung seni ya. Nah, ini contohnya. Tentu kalian bisa lihat di rumah kalian pun juga mungkin ada yang punya ya. Ini contohnya patung kerajinan. Nah, setelah kalian mengamati, memahami, mengetahui ciri-cirinya, nah, tentu kalian harus tahu arti dari seni patung itu sendiri. Nah, patung adalah benda tiruan, manusia maupun hewan yang dibuat dengan teknik dipahat. Patung merupakan karya seni 3 dimensi, yaitu memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari segala arah. Corak patung dari tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Corak patung muncul karena pengaruh budaya yang ada pada masyarakat. Ada corak patung yang meniru bentuk alami seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Ada juga corak patung berbentuk abstrak. Nah, ada beberapa bahan yang digunakan untuk membuat patung, yaitu bahan plastis, kayu, batu, logam, dan gip. Bahan plastis yang dimaksud yaitu bahan yang mudah dibentuk seperti tanah liat, plastisin, atau sabun batangan. Bahan plastis merupakan bahan yang paling mudah digunakan dan didapatkan untuk membuat patung. Lanjut. Tadi bahan. Nah, sekarang teknik pembuatan patung ya. Nah, bahan pembuatan patung terdiri atas bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam pembuatan patung yang paling mudah didapatkan yaitu tanah liat. Teknik pembuatan menggunakan bahan tanah liat juga mudah. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk membuat patung. Nah, berikut tekniknya. Yang pertama adalah teknik butsir. Nah, lihat gambarnya. Teknik butsir merupakan teknik dengan cara memijat-mijat bahan, mengurangi bahan dan menambah bahan sampai membentuk bentuk yang diinginkan. Alat bantu membutsir adalah pisau sudip. Bahan yang dapat digunakan pada teknik butsir yaitu tanah liat, plastisin, sabun batang ya. Nah, terus yang kedua adalah teknik pahat. Nah, ini gambarnya. Teknik pahat merupakan cara pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Alat bantu yang digunakan yaitu pahat dan palu. Bahan yang digunakan pada teknik pahat yaitu kayu dan batu. Lalu yang ketiga adalah teknik cetak. Nah, bisa kalian lihat gambarnya. Teknik cetak merupakan pembuatan patung dengan cara membuat cetakan, menuang bahan ke dalam cetakan, kemudian membuka cetakan. Bahan yang digunakan biasanya gip atau logam. Lalu yang selanjutnya adalah keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung antara lain
Yang pertama adalah keterampilan memahat. Tentu itu sangat dibutuhkan sekali dalam membuat patung. Nah, terus modeling, menentukan model, terus merakit. Setelah itu, cara sederhana pembuatan patung. Nah, tentu kalian bisa membuat patung sederhana dengan bahan yang tadi sudah dijelaskan. Bahan yang digunakan, nah ini ya, kita jelaskan kembali lebih detail. Tanah liat. Nah, ini bentuknya ya, bentuk tanah liat. Lalu yang kedua adalah lilin. Ini bentuk lilin. Tentu kalian sudah tidak asing dengan lilin ya. Nah, terus yang ketiga adalah adonan plastisin. Mungkin ini ada yang asing atau yang sering melihatnya. Nah, ini adonan plastisin ya. Bisa dibentuk, mudah dibentuk, bisa dibentuk bunga, bisa dibentuk kepala ya. Jadi sangat mudah. Nah, setelah kalian menyimak, mempelajari dan memahami dari pembahasan kali ini, mudah-mudahan kalian dapat dimengerti dan bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari kalian di rumah. Nah, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.